Pemirsa, video seorang pria mengamuk di depan pos Satpam viral di media sosial. Pria itu diduga marah besar setelah ditegur oleh seseorang karena tidak menggunakan masker. Aksi seorang pria mengamuk di depan pos Satpam viral di media sosial. Ia diduga marah besar setelah ditegur oleh seseorang karena tidak memakai masker. Keributan berawal saat seorang pria mengenakan kaos putih menegur pria yang mengenakan kaos berwarna biru agar menggunakan masker saat akan masuk ke kompleks perumahan. Tidak terima ditegur, pria ini menghampiri orang yang menegurnya dan mengajak untuk berduel. Melihat ulah tersebut, pria berkaos putih pun terpancing emosinya hingga mendekat ke arah pria berkaos biru. Cekcok antara keduanya pun berusaha dilerai oleh sejumlah orang yang berada di sekitar pos Satpam. Meski telah ditenangkan, pria berkaos biru terlihat masih saja menunjukkan amarahnya. Aksi pria mengamuk karena tak terima ditegur ini menuai cibiran dari warganet yang menyaksikan video ini. Memanfaatkan situasi PSBB di ibu kota, sindikat pencuri motor bersenjata api menggasak 15 motor dalam 2 pekan. Pelaku yang melawan saat diringkus terpaksa dilumpuhkan polisi dengan timah panas. Nah, seorang pelaku tewas saat menuju rumah sakit. Nungguin. Ini yang tadi ya, yang kesana ya? Ini yang kedua, yang bawa motor. Oh, ini yang pelaku yang kedua ya. Dua orang pria terekam kamera pengawas saat mencuri motor di wilayah Pademangan, Jakarta Utara, Sabtu dini hari. Berbekal rekaman CCTV, tim Resmo Polres Jakarta Utara meringkus para pelaku saat menjual motor curian di kawasan Merak, Banten. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang tunai, sepucuk senjata api rakitan, dan kunci letter T. Tersangka H merupakan residivis dari Lapas Tasikmalaya karena kepemilikan senjata api. Sementara AB merupakan residivis atas kasus curanmor pada tahun 2018. Para pelaku yang memanfaatkan minimnya aktivitas warga saat PSBB menggasak 15 unit motor di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Para pelaku sempat melawan saat akan diringkus polisi. Tersangka AB yang memang memiliki senjata api dan sering digunakan berupaya melawan petugas dengan dia mengeluarkan dan mengacungkan senjata api rakitan. Karena tindakan ini dapat membahayakan petugas, maka petugas memberikan tindakan tegas yang terukur. Pada akhirnya tersangka AB meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Itu kekunci ya, Pak? Motornya juga dikunci. Motornya juga dikunci. Kayak itu bongkar dari gerbang, Pak. Untuk motor itu mungkin pakai kunci apa saya kurang tahu ya. Kejadiannya sih kurang lebih dini hari lah, Sabtu dini hari. Tersangka H terancam pasal 365 subsidiar 363 KUHP dengan ancaman penjara 9 tahun. Sementara tersangka S yang menjadi penadah dikenakan pasal 481 dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pembebasan narapidana yang mendapat asimilasi berdampak pada meningkatnya angka kejahatan di Kota Malang, Jawa Timur. Dalam sepekan sudah terjadi 11 tindak kriminal yang salah satunya bahkan viral. Sama halnya di Palembang, Sumatera Selatan, seorang napi asimilasi kembali ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor. Pelaku curanmor ini tertangkap basah mencongkel kunci motor milik warga. Ia langsung dimasa hingga babak belur dan akhirnya diamankan polisi. Setelah diperiksa, pelaku ternyata adalah napi yang baru bebas setelah mendapat asimilasi dari Lapas Madiun. Ia terpaksa kembali mencuri motor karena tidak memiliki uang. Atas perbuatannya, pelaku akan menjalani hukuman di sel isolasi khusus di lapas tempat para napi menjalani masa pidananya. Yang asimilasi juga kita untuk lebih waspada lagi, karena harapan kita dengan proses asimilasi efek deteran bagi pelaku kejahatan tercapai, tapi pada kenyataannya yang kita temukan pada saat ini adalah pelaku yang baru diasimilasi sudah melakukan tindak pidana lagi. Sementara itu dari Palembang, Sumatera Selatan, pelaku pencurian kendaraan bermotor ini ditembak polisi karena berusaha kabur. Pelaku mencuri motor di lorong Sungai Bayas, Jalan Aligatmir, Kelurahan Kuto Batu, Ilir Timur 3 Palembang setelah mendapatkan asimilasi dari Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir.
Ini merupakan keempat kalinya pelaku berurusan dengan polisi dalam kasus yang sama. Ini dapat asimilasi COVID pembebasan. Seharusnya keluarnya kapan? 95 Pak, sebulan lagi Pak. Bulan lagi. Terus ini kenapa beraksi lagi? Ini buntu Pak. COVID-nya kemudian? Benar. Baru berapa hari kemudian? Kalau hitungan dia bebas baru 4 hari. Terus yang diamankan dari tangannya? Yang diamankan adalah kunci T, sepeda motor. Dalam kasus ini polisi mengamankan sepeda motor dan kunci letter T sebagai barang bukti. Pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Malang dan Palembang, tim liputan iNews melaporkan. Aparat kepolisian menangkap 10 pemuda di Malang, Jawa Timur yang diduga bagian dari kelompok anarko-sindikalis. Pihak kepolisian sendiri terus mendalami siapa saja pihak yang berada dalam sindikat yang berencana memicu kerusuhan di tengah pandemi COVID-19. Polres Malang, Jawa Timur menangkap 10 pemuda yang diduga bagian dari kelompok anarko-sindikalis. Mereka diamankan atas dugaan vandalisme berupa kalimat provokatif di fasilitas umum yang menuntut pembubaran negara. Aksi ini diduga karena mereka tidak sepakat dengan kebijakan penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Upaya yang kita lakukan tentu saja kita akan mendatakan terus, kita akan lebih menggiatkan lagi kegiatan-kegiatan patroli, dan juga kita akan melakukan upaya-upaya untuk langsung mengamankan apabila ada kita lihat sekumpulan orang yang mungkin melaksanakan giat kumpul-kumpul dan itu mengarah kepada tindakan yang sering dilakukan oleh kelompok anarko ini. Sebelumnya, Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang Kota menangkap sejumlah orang dari kelompok anarko-sindikalis yang berencana memicu kerusuhan di tengah wabah COVID-19. Menurut pengakuan Ketua Anarko, mereka berencana menjalankan aksinya pada 18 April mendatang. Dengan tujuan tatanan dunia baru tanpa pemerintahan. Saya punya A1 adalah saya punya A2 bernama Johan yang bertugas dalam pencarian dana. Saya punya A3 Andreas Sagala Tugasnya? dengan tato api Andreas Pius. A3 Andreas Sagala yang bertugas sebagai koordinator lapangan. A4 Syamana Loho yang bertugas sebagai pemberi doktrin. Polisi terus mendalami dalang di balik kelompok anarko-sindikalis yang berencana memicu kerusuhan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa saat wabah COVID-19 melanda. Tim Liputan iNews melaporkan.